Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat ya teman-teman? Masih semangat. Gimana dong itu ceritanya? Kita tuh lagi ceramah, harusnya kita harus berkerudung ya teman-teman. Kita tuh berada di sebuah kajian, meskipun kajiannya epok-epok namun tidak apa-apa. Kalau saya enggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa karena Anda seorang cowok sendirian di sini. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang kali ini dan membahas kajian tentang cinta Allah yang luar biasa kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Oke, tentunya kita kali ini akan membahas tentang cinta Allah yang luar biasa. Dan juga tentunya teman-teman pasti tahu kan arti cinta itu seperti apa dan gambaran cinta itu seperti apa. Cinta Allah itu adalah cinta yang tidak terbatas teman-teman. Hakikat dan besarnya itu tidak bisa disamaratakan dengan kasih sayang siapapun. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7 surat ke-7 ayat 156 yang artinya rahmat kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Untuk memberikan gambaran kepada umat tentang kasih sayang Allah, Rasulullah itu mengibaratkan kalau kasih sayang Allah itu berjumlah 100, maka yang 99 disimpan dan satu bagian lagi dibagi-bagi. Nah, yang satu bagian bisa mencukupi seluruh kebutuhan makhluk. Hal ini menunjukkan betapa luasnya cinta Allah. Nah, ada beberapa bukti nyata nih teman-teman tentang besarnya cinta Allah kepada manusia. Yang pertama adalah bukti diturunkannya Al-Quran. Nah, Allah SWT Al-Khaliq tidak membiarkan kita kebingungan dalam menjalani hidup. Beliau menurunkan Al-Quran sebagai penuntun hidup kita agar kita dapat meraih bahagia dunia dan akhiratnya. Ini termasuk dalam firman Allah ayat surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, dalam ayat ini difirmankan pula sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu agar kamu memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu agar mereka mendapat petunjuk. Surat As-Sajdah ayat 3. Yang kedua, petunjuk yang kedua yaitu mengenai akhlak yang murni dengan menerangkan norma-norma keagamaan dan moral, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sosial. Yang ketiga adalah mengenai syariat dan hukum, yakni dengan menerangkan dasar-dasar hukum dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Nah, kemudian teman-teman, bukti kecintaan lainnya yang kedua adalah dia tidak membiarkan manusia berjalan sendiri. Nah, dia mengaruniakan teman terbaik yang akan menemani manusia menuju jalan kebahagiaannya, mengenal manusia kepada Tuhannya, sekaligus menjadi model manusia yang sesuai dengan kehendak firman Allah, yaitu Rasulullah mengutus para rasul. Itu adalah bukti cinta Allah SWT kepada kita yang kedua. Kalaupun kita tidak ada rasul, pasti kita bingung, kita mau jalan ke arah mana, kita harus menganut kitab yang mana, seperti itu. Jadi makanya untuk itu Allah SWT mengutus rasulnya. Kemudian yang ketiga, cinta Allah yang ketiga adalah Allah menciptakan alam semesta tanpa maksud.
Dia menjadikan semua yang ada di bumi dan di langit untuk memenuhi kebutuhan manusianya. Nah, Allah itu juga telah menciptakan alam dengan sangat sempurna ya kan teman-teman, sehingga manusia dapat hidup di dalamnya dengan nyaman. Semuanya telah ditata dengan akurat. Perjalanan siang dan malam, rantai makanan antara makhluk hidup sampai pada lingkungan tempat ia hidup. Semuanya itu telah diatur dengan hukumnya masing-masing. Kemudian cinta Allah yang lainnya yaitu luasnya ampunan Allah. Nah, bukti keempat adalah luasnya ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa kita, Allah pasti akan mengampuni, asalkan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, gak main-main. Jadi Allah akan mengampuni segala dosa kita, baik kita berbuat maksiat maupun dosa yang lebih besar dari itu. Allah tetap akan mengampuninya. Nah, untuk itu ya teman-teman, kita sebagai hambanya, kalaupun ada sesama hamba itu saling kayak salah gitu terhadap hambanya yang lain, maka kita wajib mengampuninya ya teman-teman, karena Allah aja dapat mengampuni hambanya yang memiliki dosa yang besar terhadapnya. Masa kita sebagai seorang hamba tidak mampu mengampuni atau memaafkan sesama hambanya seperti itu. Jadi kita harus saling memaafkan dan juga harus bertaubat kepada Allah SWT. Berarti harus saling memaafkan. Iya betul. Kalaupun kita memiliki salah kepada teman-temannya kita tuh, kita harus saling memaafkan. Apalagi kita di bulan Ramadan kan tentunya, dan harus saling memaafkan karena setelah Ramadan itu ada hari raya Idul Fitri, kayak hari tahun barunya orang Islam gitu. Kayak kita terlahir kembali seperti itu. Kemudian cinta Allah yang terakhir adalah memberikan rezeki. Kalau setiap makhluk diberi rezeki agar mereka dapat hidup dan beribadah kepada Allah SWT. Tidak satupun makhluk yang tidak diberikan rezeki, termasuk manusianya. Ini terdapat dalam surat Saba ayat 39 yang memiliki arti, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melampangkan rezeki bagi siapa yang menghendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik pemberi rezeki. Seperti itu. Itulah teman-teman tanda bukti cinta Allah SWT terhadap kita. Setiap kita telah diberi bagian rezeki, yang perlu dilakukannya adalah ikhtiar menjemput rezeki itu. Allah akan memberi kasih sayangnya yang tak terbatas agar kita bersyukur, dan syukur yang paling utama adalah mengabdi dengan tidak menyekutukannya dengan apapun. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah bukti-bukti keesaan dan kecintaan Allah SWT terhadap kita sebagai umat manusia. Untuk itu kita harus cinta kepada Allah dengan menjalankan ibadah-ibadah yang disuruh atau ibadah-ibadah yang diwajibkan kita untuk beribadah kepadanya. Nah, untuk itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di next video. See you. Amin. Ay, sana